Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sore para sahabatku tercinta, penyimak setia channel Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua senantiasa kembali hati kita kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kajiannya masih seputar sifat wajibnya Allah yang nomor 3 dan sifat muhalnya Allah yang nomor 3, yakni baqa dan fana. Yang dimaksud amal yang fana dan yang dimaksud amal yang baqa itu yang bagaimana? Yang dimaksud amal yang baik dan yang dimaksud amal yang buruk di sisi Allah itu bagaimana? Ketaatan dan kemaksiatan menurut di sisi Allah itu yang bagaimana? Baik dan buruk di sisi Allah itu yang bagaimana? Marilah kita kaji bersama. Ketaatan di sisi manusia, menurut syariat, sebuah ketaatan itu teraplikasi di dalam laku badaniyahnya, laku lahiriahnya, laku syariat badannya. Ketika ada orang ahli ibadah, ketika ada orang ahli sholat, ketika ada orang ahli sedekah, ketika ada orang ahli puasa, kita sudah menuduh bahwa orang yang demikian ahli ibadah, ahli di dalam ketaatan. Dan ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, ketika kita memandang orang yang lagi bermaksiat seperti berjudi, berzina, mencopet, mencuri, kita juga menuduh orang itu sudah melakukan kemaksiatan. Ini pandangan tuduhan antara taat dan maksiat secara badaniah, secara syariatnya. Karena selama ini kita melaksanakan ketaatan hanyalah mencontoh syariatnya, gerakan badannya Kanjeng Nabi doang, hanya melihat gerak-gerik badannya, belum menyentuh hatinya. Inilah sebuah ketaatan dan sebuah kemaksiatan menurut versi manusia, di sisi manusia, di sisi syariat. Akan tetapi ketaatan di sisi Allah itu sebenarnya yang bagaimana? Allah tidak
memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanyalah memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang wujud, yang hidup, yang berkuasa sebagai Tuhan di hatimu itu siapa? Masihkah diri manusiamu yang mentuhani hidup dan badan ini, ataukah Allah yang berkuasa atasmu? Jadi ketaatan di sisi Allah itu adalah hati, kondisinya hati tidak mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Inilah yang dimaksud alam yang baqo, alam yang kekal, alam yang abadi, yakni di hati, kondisi hati selalu mentauhidkan Allah ketimbang mentauhidkan hawa nafsu kita di hati kita. Inilah yang dimaksud ketaatan di sisi Allah. Sementara kemaksiatan di sisi Allah adalah kondisi hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Karena di dalam hati manusianya masih mentuhani diri manusianya sendiri daripada bertuhankan kepada Allah. Yang nyata di hati manusianya masih wujud manusianya yang merasa memiliki sifat wujud, yang merasa memiliki sifat hidup, yang merasa memiliki sifat kuasa. Jadi pada intinya selama ini kita tidak menyadari bahwa diri kita selama ini telah mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Terbukti Allah sebagai pencipta diri kita, sebagai yang mewujudkan, yang menghidupi diri manusia kita, kita tiadakan posisinya di hati kita. Kita goibkan keberadaannya di hati kita. Kita tiadakan sama sekali kuasanya di dalam hati kita. Karena yang ada di dalam hati kita adalah kuasa diri hamba-Nya lah yang bisa sholat, yang bisa ibadah, yang bisa bekerja, yang bisa berjalan, yang bisa naik motor, yang bisa memasak di dapur, dan yang bisa segala-galanya masihlah diri manusia kita daripada Allah yang menciptakan diri manusia kita. Semua inilah yang disebut amal yang buruk, amal yang maksiat, dan inilah amal yang fana, amal yang hancur lebur, karena di dalam hatinya masih menyembah yang fana. Yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri manusia kita. Maka seluruh amaliyahnya, seluruh ibadah-ibadahnya, seluruh solat-solatnya, seluruh ilmu-ilmunya akan menjadi racun buat dirinya, sehingga ia merasa lebih mulia dari orang-orang yang tidak serupa dengannya. Ia merasa lebih bangga dengan sholatnya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan ilmunya,
dirinya. Yang dimaksud dajjalnya, setannya semakin kuat, karena di dalam hatinya belum mempraktekkan apa yang diutus Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Maka dari itu seluruh amalnya bakal fana, yakni amal praktek di dalam ibadah dan sholatnya pasti kembali kepada yang fana, pasti kembali kepada yang hancur, yakni linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini pintarku hamba, ini kayaku hamba. Semuanya pandangan hati kita kembali rojiun kepada yang fana, yang hancur, yakni diri kita yang selama ini mentuhani di dalam kehidupan dan badan ini. Inilah yang dimaksud amal yang fana, karena hatinya belum bertuhan, maka takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah bila hatinya belum bertuhankan Allah. Karena di dalam hatinya yang wujud, yang nyata masih diri yang fana, maka semuanya akan hancur lebur. Nah, bagaimana sekiranya agar amaliyah yang kita kerjakan semua ini kembali kepada Allah, kembali kepada yang pokok? Maka caranya kenalilah Tuhan yang menciptakan diri manusiamu di hatimu. Jadi semua tergantung kondisi hati manusianya. Di dalamnya yang jadi Tuhan masih diri manusianya kah? Atau sudah manusianya sudah kembali rela dan ridho bertuhankan kepada Allah? Untuk mengenal yang bako, maka awaluddin ma'rifatullah, kenalilah Allah. Jadi hidup yang menghidupi diri manusia sejak dari tanah sampai menjadi sperma hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin hingga menjadi bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruhnya hidup tidak berubah. Hidupnya Allah lah yang membimbing, yang memelihara, yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan, proses-proses kejadian dari tanah sampai menjadi bayi. Allah lah yang mencukupi, Allah lah yang mengasih sayangi, Allah lah yang membimbing, Allah lah yang menyuapi, yang memakani, yang meminumi, hingga berproseslah kehidupan, hingga berproseslah dari tanah sampai menjadi bayi. Tanpa dihidupi oleh Allah, tanpa dipelihara oleh Allah, tanpa dicukupi oleh Allah, tanpa dibimbing oleh Allah, tanpa dikasih sayangi oleh Allah, apakah tercipta cikal bakal badan kita ini? Nah, ketika kita sudah menyadari siapakah yang bako itu, yang bako adalah hidup yang menghidupi badan-badan manusia. Ingat dan ingat, jangan salah paham. Jadi hidup yang menghidupi badan-badan
manusia bukanlah hidup manusianya. Selama ini manusia mayoritas salah sangka, dikira ada hidup lagi selain hidupnya Allah. Terkecoh dengan bahasa hidup yang menghidupi manusia, seolah-olah manusia memahami ada hidup yang kecil, ada hidup yang besar. Seolah-olah demikian pemahaman kita selama ini. Jadi yang dimaksud Allah lah yang menghidupi seluruh ciptaannya, itulah yang dimaksud hidup yang ada di seluruh makhluk-makhluknya Allah, ciptaan Allah, itulah ya hidupnya Allah sendiri, bukan hidup makhluknya. Maka Allah berpesan kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah itu. Jadi yang bernama Allah itu siapa? Hidup inilah yang bernama Allah itu. Hidup inilah sejatinya Tuhan yang diberi gelar nama Allah. Allahu Ahad, satu, esa. Jadi esakanlah hidup itu, jangan engkau cecer-cecer hidup itu. Ada hidupnya seluruh manusia, ada hidupnya seluruh hayawan, ada hidupnya seluruh tumbuh-tumbuhan, seolah-olah hidup itu banyak. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad diutus Allah membawa tauhid, tujuannya agar untuk mengesahkan Allah di hati setiap manusia, daripada mengesahkan hawa nafsu diri manusianya di hatinya. Inilah amal yang baqo, amal yang kekal, amal yang abadi, yakni yang beraf'al di dalamnya ya Allah sendiri, ya hidup itu sendiri. Inilah yang dimaksud amal yang baqo. Selama ini perhatian hati kita selalu menyaksikan badan-badan kita yang ibadah, badan-badan kita yang sholat, badan-badan kita yang bekerja dan sebagainya. Selama ini kita luput, siapa sih yang menggerakkan badan ini untuk sholat? Siapa sih yang menggerakkan badan ini untuk beribadah? Siapa sih yang menggerakkan badan ini untuk bekerja? Siapa sih yang menggerakkan badan ini untuk memasak? Tanpa adanya hidup, apakah ada suatu pergerakan? Jadi dengan hiduplah pergerakan demi pergerakan itu terwujud. Jadi saksikanlah hidup yang berkuasa atas badan-badan ini. Inilah yang dimaksud amal yang baqo, amal yang kekal, amal yang abadi. Dan pasti semua itu amaliyahnya dan af'alnya Allah pasti diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah menolak amalnya sendiri? Bagaimana mungkin Allah menolak af'alnya sendiri? Jadi amal ibadah, jadi amal soleh itu adalah ketika beraf'al apa saja selalu kembali kepada menyaksikan hidup daripada menyaksikan badan, menyaksikan Allah daripada menyaksikan diri manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud amal yang baqo itu, yakni selalu mentauhidkan Allah di hatinya, mentauhidkan hidup daripada mentauhidkan badan-badan
badan ini di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua umumnya para penyimak setia channel Uripi Allah, semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Semoga Allah selalu menjaga kondisi-kondisi hati kita agar selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Semoga Allah selalu membimbing kita agar senantiasa mentauhidkan hidup daripada mentauhidkan badan ini di hati kita. Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam. Assalamualaikum